Jujur ya Besti, kadang yang paling menyakitkan dalam hidup ini bukan saat seseorang memutuskan untuk pergi, tapi cara dia pergi, tanpa rasa, tanpa penjelasan, tanpa pamit yang layak. Seolah-olah kamu bukan seseorang yang punya hati, tapi sekadar episode sinetron yang bisa di-skip begitu saja. Kamu pasti pernah ngerasain kan saat seseorang yang kamu perjuangkan mati-matian tiba-tiba pergi dengan wajah tenang, tanpa sedikit pun beban di pundaknya. Sementara kamu masih berdiri di tempat yang sama, berusaha mengerti apa yang salah dari dirimu, apa yang kurang dari usahamu. Dan anehnya, semakin kamu berusaha paham, semakin kamu merasa kosong. Kenapa? Karena gak ada yang bisa dijelaskan dari sesuatu yang memang enggak pakai rasa. Dalam psikologi, ada istilah emotional detachment bias, yaitu saat seseorang meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak peduli, supaya dia bisa merasa bebas tanpa beban, padahal sebenarnya itu cuma cara halus dan pengecut untuk menekan empati. Mereka menipu diri sendiri agar bisa meninggalkanmu tanpa merasa bersalah. Tapi kamu tahu satu hukum alam, rasa bersalah yang ditekan bukan berarti hilang. Cepat atau lambat, semua rasa yang dikubur hidup-hidup itu akan balik lagi, dalam bentuk yang lebih berat, lebih sepi, dan lebih menghantui di jam 3 pagi. Sementara kamu yang dulu dibuang seperti sampah tanpa rasa, justru mulai belajar sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ditinggalkan. Kamu belajar menatap realita tanpa topeng, dan bertanya pada diri sendiri dengan bijak. Bukan kenapa dia begitu jahat, tapi apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini untuk tumbuh. Karena stoikisme mengajarkan, kehilangan itu bukan akhir, tapi awal dari kesadaran diri. Awal untuk mengenal siapa kamu sebenarnya, saat semua atribut yang kamu perjuangkan sudah hilang tak berbekas. Jadi kalau kamu sedang di titik ini, berhentilah menyalahkan dirimu. Berhentilah mencari alasan kenapa dia bisa pergi tanpa rasa. Kadang kamu enggak kehilangan orang yang tepat. Kamu cuma dibebaskan dari seseorang yang gak mampu menghargai ketulusanmu. Kalau kamu merasa kalimat ini menggambarkan perasaanmu saat ini, tulis di kolom komentar sekarang juga. Aku sudah selesai tanpa harus membalas. Tulis itu sebagai mantra, karena disitulah cerita barumu dimulai. Cerita tentang bagaimana seseorang yang dulu membuangmu tanpa rasa perlahan belajar arti kehilangan yang sesungguhnya. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke samudra kebijaksanaan ini, pastikan kamu tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan tonton video ini sampai detik terakhir. Karena setelah ini, kamu akan tahu bagaimana semesta perlahan membuatnya belajar tentang penyesalan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Poin pertama, dia membuangmu karena terlalu nyaman, bukan karena kamu kurang. Kamu tahu hal paling aneh dan ironis dalam sebuah hubungan. Kadang justru ketika kamu kasih semuanya, perhatian penuh, kesetiaan tanpa celah, ketenangan yang damai, dia malah pergi. Bukan karena kamu kurang cantik atau kurang ganteng, bukan karena kamu kurang kaya, tapi karena kamu terlalu membuatnya nyaman. Banyak orang gak sadar, dalam hubungan yang stabil dan tenang, otak manusia yang belum dewasa bisa merasa bosan. Psikologi menyebutnya hedonic adaptation, kondisi di mana seseorang terbiasa dengan kebaikan yang berlimpah, sampai dia kehilangan rasa syukur. Seperti seseorang yang setiap hari hidup dalam cuaca cerah dan hangat. Lama-lama dia lupa gimana berharganya sinar matahari itu sendiri. Dia malah mengeluh kepanasan. Dia buang kamu bukan karena kamu salah, tapi karena dia butuh sensasi baru. Dia butuh drama, sesuatu yang memicu adrenalin emosinya yang labil. Dan sayangnya, yang tenang seringkali dikira enggak menantang. Padahal ketenangan adalah bentuk cinta paling dewasa. Bukan kehilangan arah, tapi tahu kapan berhenti bermain drama murahan. Kalau kamu lihat sekarang, mungkin dia terlihat bahagia di story-nya, bertemu orang baru, dunia baru, hobi baru, seolah hidupnya lebih seru tanpa kamu. Tapi jangan tertipu, yang dia cari bukan cinta, melainkan pelarian dari dirinya sendiri yang kosong. Karena tidak semua orang sanggup menghadapi keheningan dan ketenangan, karena di dalam ketenangan itu, dia harus berhadapan dengan pikirannya sendiri.
Dan itu menakutkan buat orang yang belum selesai dengan dirinya. Stoikisme bilang, manusia sering melarikan diri dari ketenangan karena belum siap menghadapi dirinya sendiri. Dan itu tepat sekali di sini. Dia nggak siap dengan hubungan yang tenang bersamamu. Karena ketenangan menuntut kedewasaan. Dan dia masih kanak-kanak. Jadi jangan merasa kamu kalah. Atau kamu nggak cukup. Kamu bukan kehilangan cinta sejati. Kamu cuman kehilangan seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan percayalah sama aku, suatu saat nanti, dia akan sadar bahwa ketenangan yang dulu ia buang dengan gampangnya ternyata adalah hal paling langka yang sulit ia temukan lagi di dunia yang bising ini. Tapi untuk sampai ke titik kesadaran itu, kamu juga harus melewati masa paling berat, masa di mana kamu merasa hancur lebur. Padahal sebenarnya, otakmu sedang berusaha menyembuhkan dirimu sendiri. Kita bahas proses penyembuhan itu di bagian berikutnya. Poin kedua, kamu menderita di awal, tapi otakmu sedang menyembuhkan dirimu. Setelah semuanya berakhir, kamu mungkin merasa hancur berkeping-keping, kehilangan arah, susah tidur, makan gak enak, tiba-tiba pengin banget tahu kabar dia, stalking sosmed dia, padahal kamu tahu itu cuma bikin makin sakit. Tapi tenang besti, kamu enggak lemah, kamu bukan orang gila, kamu cuman manusia biasa. Yang kamu rasakan sekarang bukan kutukan, tapi reaksi biologis alami tubuhmu. Dalam psikologi, ini disebut withdrawal effect, efek sakau, efek kehilangan candu. Karena dulu, tiap senyum dia, tiap pesan selamat pagi dari dia, tiap kebersamaan dengan dia, otakmu memproduksi dopamin, hormon bahagia yang bikin kamu merasa hidup dan terbang. Dan ketika semuanya berhenti mendadak, BOM, kadar dopaminmu jatuh bebas ke titik nol. Sebaliknya, hormon kortisol, hormon stres, melonjak tajam. Itulah kenapa kamu merasa cemas tanpa alasan yang jelas, merasa hampa, gelisah, bahkan kadang nyesek fisik di dada tanpa tahu kenapa. Tapi percayalah, tubuhmu tidak sedang menghukummu, dia sedang menyembuhkanmu. Proses ini disebut neurohealing. Otak sedang bekerja keras memutus keterikatan emosional yang dulu kamu bangun bersamanya. Dia sedang membersihkan racun, dan dalam stoikisme, ini adalah momen penting. Kendalikan responsmu, bukan keadaanmu. Kamu nggak bisa mempercepat proses ini. Nggak ada tombol skipnya. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menanggapinya. Bukan dengan melawan rasa sakit itu. Bukan dengan menyangkal. Tapi dengan menerimanya. Membiarkan tubuh dan pikiranmu bekerja sama untuk pulih. Seperti demam yang sedang membakar virus. Jadi saat kamu merasa kacau, saat kamu nangis di kamar mandi, ingat, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda sistem tubuhmu sedang beradaptasi menuju versi dirimu yang lebih kuat dan mandiri. Poin ketiga, dia terlihat tenang, tapi itu hanya fase kebebasan palsu. Sementara kamu berjuang mati-matian menata hati yang berantakan, dia mungkin tampak bahagia, tertawa lepas, jalan sama orang baru. Upload story liburan seolah dunia lebih indah tanpa kamu. Tapi tenang, jangan iri, jangan terbakar amarah. Yang kamu lihat itu bukan ketenangan sejati. Itu adalah fase euforia palsu, secara psikologis. Setelah seseorang melepaskan hubungan, terutama yang dia anggap beban, otaknya memproduksi dopamin tambahan sebagai bentuk reward. Dia mikir, aku bebas, aku menang, aku bisa mulai baru, aku laku. Efeknya mirip kayak orang yang lagi dapat sensasi baru dari hal-hal instan, menyenangkan di awal, tapi kosong di akhir. Fenomena ini disebut post-breakup euphoria trap, jebakan euforia pasca putus. Perasaan lega sesaat yang nantinya pasti berganti dengan kekosongan yang menganga. Karena saat efek dopamin instan itu mereda, realitas akan mulai berbicara. Tidak ada lagi seseorang yang selalu peduli padanya tulus. Tidak ada lagi tempat aman buat pulang saat dia capek dengan dunia luar. Di titik itu, muncul emotional dissonance, benturan batin yang hebat antara rasa bebas yang dia pikir dia inginkan, dan rasa sepi yang mulai menelannya diam-diam. Stoikisme pernah berkata, kebahagiaan tanpa makna hanyalah penundaan penderitaan. Dan itulah yang terjadi padanya sekarang. Dia cuma menunda sakitnya,
Kamu nggak perlu membuktikan apapun ke dia. Kamu nggak perlu membuat dia menyesal dengan pamer kebahagiaan palsu. Biarkan waktu memperlihatkan semuanya. Karena orang yang membuang ketulusan, pada akhirnya akan belajar bahwa yang ia cari di luar sana tak pernah bisa menggantikan kedamaian yang dulu ia buang sendiri. Dan di saat dia sibuk menutupi kekosongannya dengan hura-hura, hidupmu yang diam-diam berproses dalam senyap, mulai berubah arah menuju cahaya. Kita bahas itu di bagian berikutnya, tentang bagaimana diam justru jadi kekuatan tersembunyi yang mengubah segalanya. Poin keempat, sementara kamu diam, hidupmu pelan tapi pasti berubah. Diam itu bukan tanda kalah besti. Diam adalah bentuk kendali tertinggi. Kamu berhenti membuktikan diri, berhenti menjelaskan panjang lebar ke orang yang nggak mau dengar, dan berhenti berperang melawan hal yang sebenarnya sudah selesai. Dan tanpa kamu sadari, diam itu mulai menata ulang hidupmu perlahan-lahan. Kamu mulai mencari makna dari hal-hal sederhana, dari rutinitas kecil yang dulu kamu abaikan karena sibuk ngurusin dia, dari pekerjaan yang kamu lakukan dengan tenang, dari doa-doa yang kamu ucapkan tanpa keluhan lagi, dari langkah-langkah kecil menuju versi dirimu yang lebih baik. Dalam psikologi, ini disebut behavioral redirection. Saat energi yang dulu habis terkuras untuk seseorang yang nggak tahu diri, kini mengalir balik ke arah yang membuatmu tumbuh. Kamu tidak lagi bergerak karena luka, tapi karena kesadaran. Stoikisme bilang, ketenangan bukan ditemukan di gunung, tapi dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang terkendali setiap hari. Setiap keputusan sederhana, tidur tepat waktu, makan teratur, fokus bekerja, belajar hal baru, olahraga, semuanya sedang membangun fondasi ketenangan yang kokoh di dalam dirimu. Dan tanpa kamu sadari, kamu sudah jauh lebih kuat dari versi dirimu yang dulu masih menunggu seseorang kembali. Kamu tak lagi bergantung pada kabar siapapun, karena kamu sudah punya arah yang kamu tentukan sendiri. Poin kelima, saat kamu tenang, dia mulai gelisah. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh orang yang membuangmu dengan sombong, bahwa diam juga punya gema yang keras. Manusia secara alami benci ketidakpastian, dan ketika kamu berhenti bereaksi, enggak marah, enggak nyindir di status, enggak stalking, enggak mencari kabar lewat temannya, otaknya mulai bekerja sendiri. Kenapa dia enggak marah? Kenapa dia enggak ngejar aku kayak dulu? Apakah dia udah benar-benar lupa sama aku? Apakah aku enggak berarti apa-apa buat dia? Pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan berubah jadi kegelisahan. Inilah yang disebut cognitive imbalance, ketidakseimbangan kognitif. Saat pikiran mencoba menyeimbangkan situasi yang dulu ia rasa terkendali, tapi kini hilang di luar jangkauan, di titik itu, ketenanganmu berubah jadi cermin. Cermin yang memantulkan semua hal buruk yang pernah dia lakukan padamu. Tapi kali ini, tanpa kamu perlu bicara sepatah kata pun, cermin itu bicara sendiri. Stoikisme bilang, kemenangan sejati bukan saat kamu membuat seseorang kalah, tapi saat kamu tetap tenang ketika dunia menantangmu. Kamu gak perlu membalas dendam, gak perlu membuktikan kamu bahagia, karena sekarang, setiap diam yang kamu pertahankan sudah cukup membuatnya berpikir keras dan tidur gak nyenyak. Dan menariknya, justru di saat kamu benar-benar tenang dan ikhlas, di sanalah sesuatu mulai bekerja diam-diam di kepala dia. Ingatan tentang ketulusanmu, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kenyataan yang tidak bisa dia abaikan lagi. Kita bahas detailnya di bagian selanjutnya. Poin keenam, sekarang dia dihantui bayangan dari ketulusanmu. Lucunya hidup ya, dulu kamu yang selalu berusaha keras menjaga hubungan, berdarah-darah sendirian. Tapi justru kamu yang dibuang seolah nggak berarti. Sekarang, setelah semuanya berlalu, tanpa kamu sadari, yang dulu membuangmu justru sedang dihantui oleh ketulusanmu sendiri. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan lewat kerja mirror neurons di otak manusia. Bagian otak ini aktif ketika seseorang melihat atau mengingat situasi yang pernah menyentuh emosinya. Jadi setiap kali dia melihat orang yang mirip kamu, atau mengalami momen yang mengingatkan pada masa kalian dulu,
atau saat dia diperlakukan buruk oleh orang barunya. Otaknya otomatis memutar ulang perasaan itu, memutar ulang kenangan saat kamu memperlakukan dia bagai raja atau ratu. Dan disitulah penyesalan mulai bekerja diam-diam setiap kali dia bertemu orang baru. Akan muncul perbandingan tak sadar. Ah, dia enggak sebaik kamu. Ah, dia enggak sabar kayak kamu. Ah, enggak sama rasanya. Itulah bentuk penyesalan paling sunyi. Bukan yang diucapkan di mulut, tapi yang terasa di hati tanpa bisa dihindari. Dalam pandangan Stoik, kamu enggak perlu membalas. Karma psikologis berjalan lewat kesadaran, bukan hukuman fisik. Dia tidak dihukum olehmu, dia dihukum oleh pikirannya sendiri. Oleh kenangan yang terus muncul tanpa kamu harus melakukan apapun. Jadi, biarkan saja, kamu enggak perlu menghapus apapun. Karena setiap kenangan baik yang kamu berikan tulus dulu. Sekarang jadi cermin yang membuat dia sadar betapa berharganya sesuatu setelah ia kehilangannya selamanya. Poin ketujuh, maafkan, tapi jangan pernah kembali. Ada hal yang sering disalahpahami banyak orang, bahwa memaafkan berarti membuka pintu lagi. Padahal tidak begitu. Memaafkan bukan untuk dia. Memaafkan itu untukmu sendiri. Selama kamu masih menyimpan dendam, otakmu terus memutar ulang film yang sama, adegan lama, dialog lama, rasa sakit yang sama. Dalam psikologi, ini disebut neural loop, siklus pikiran yang terus mengulang peristiwa lama, dan proses memutuskannya dikenal sebagai neural closure. Menutup lingkaran emosi agar otak berhenti kembali ke masa lalu. Stoikisme bilang, yang bijak bukan yang melupakan, tapi yang bisa mengingat tanpa sakit. Kamu boleh mengenang, kamu boleh belajar dari yang pernah terjadi. Tapi jangan mengulangnya. Jangan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Karena yang benar-benar sudah selesai. Tidak lagi menunggu pintu yang seharusnya sudah tertutup rapat. Maafkan dia bukan karena dia layak dimaafkan. Dia mungkin gak layak. Tapi karena kamu ingin tenang. Karena setiap kali kamu memilih damai, kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri. Dan di titik itu, kamu benar-benar bebas. Bukan dari kenangan, tapi dari pengaruhnya terhadap hatimu. Poin ke-8. Ketenanganmu adalah hukuman yang tak ia mengerti. Sekarang kamu hidup dengan damai. Bukan karena kamu sudah melupakan segalanya, tapi karena kamu sudah menerima semuanya. Kamu tidak lagi menunggu kabar, tidak lagi mencari penjelasan, tidak lagi berharap waktu bisa diputar kembali. Yang kamu miliki sekarang hanyalah satu hal, ketenangan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Lucunya, dia mungkin mencoba kembali muncul dengan alasan baru. Berharap bisa menemukan versi dirimu yang dulu ia buang, yang dulu ngemis-ngemis. Tapi kali ini, yang dia temui bukan orang yang sama. Kamu sudah berubah, kamu sudah naik level, kamu tidak marah, kamu tidak benci, kamu hanya sudah selesai. Dan disitulah letak hukuman paling halus sekaligus paling menyakitkan bagi egonya. Ketika seseorang yang dulu merasa berkuasa atas perasaanmu, tiba-tiba sadar bahwa ia tak lagi punya kendali apapun. Dia masih mencoba memahami bagaimana seseorang yang dulu menangis karena ditinggalkan, kini bisa tersenyum tanpa dirinya. Bagaimana seseorang yang dulu berjuang mati-matian untuk dimengerti, sekarang justru hidup tenang tanpa perlu menjelaskan apapun. Itulah emotional punishment yang tak akan ia pahami. Kamu tidak membalas dengan kemarahan, kamu membalas dengan ketenangan mutlak. Stoikisme bilang, tak ada yang bisa melukai jiwa yang sudah memahami nilainya sendiri. Dan kamu sekarang sudah sampai di tahap itu, di mana kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada siapapun, di mana damai batinmu bukan hasil dari cinta yang kamu terima, tapi dari kebijaksanaan yang kamu bangun sendiri. Kamu bukan lagi korban dari cerita lama, tapi saksi bahwa luka pun bisa berubah jadi pelajaran berharga. Dan yang dulu membuangmu, sekarang harus hidup dengan kesadaran paling pahit, bahwa kamu yang dulu ia anggap mudah dilepaskan adalah seseorang yang tak akan pernah bisa ia temukan lagi dimanapun. Dan disitulah, tanpa kamu sadar, kamu sudah menang tanpa perlu mengalahkan siapapun. Penutup, kamu sudah menang tanpa harus mengalahkan siapapun. Sekarang lihat dirimu di cermin.
kamu sudah berjalan sejauh ini. Bukan untuk membuktikan apapun ke dunia, tapi karena kamu akhirnya paham, tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Yang dulu membuangmu, mungkin baru sekarang mengerti bahwa yang ia lepaskan bukan sekadar seseorang, melainkan ketulusan yang tak akan pernah ia temukan lagi seumur hidupnya. Sementara kamu sudah berada di tempat yang berbeda, lebih tenang, lebih jernih, dan lebih tahu arah hidupmu sendiri. Kamu tak lagi sibuk menoleh ke masa lalu, karena kamu tahu kekuatan sejati bukan tentang balas dendam, melainkan kemampuan untuk tersenyum tanpa beban masa lalu. Hidup tidak pernah salah memilih siapa yang pergi dan siapa yang tetap. Kadang kehilangan bukan musibah, tapi cara halus semesta membersihkan jalanmu dari orang yang tidak sejalan dengan ketenanganmu. Epictetus pernah berkata, bukan hal di luar diri kita yang menyakiti, melainkan cara kita memandang hal itu. Dan kamu sekarang telah mengubah pandanganmu 180 derajat. Dulu kamu melihat luka, sekarang kamu melihat pelajaran. Dulu kamu merasa dibuang, sekarang kamu tahu itu adalah cara hidup memindahkanmu ke tempat yang lebih pantas. Jadi, tenanglah, kamu tidak perlu lagi mencari pengakuan atau penyesalan siapapun. Kamu sudah menang bukan karena seseorang menyesal, tapi karena kamu sudah bebas dari keinginan agar siapapun menyesal. Kamu sudah utuh kembali, dan itu adalah kemenangan terbesar. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu di hatimu yang paling dalam, kalau kamu merasa sedikit lebih kuat setelah mendengar ini, tolong tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang menangis diam-diam. Kepada temanmu yang sedang belajar berdamai dengan kehilangan yang tak terjelaskan. Bantu mereka menemukan cahaya ini. Dan sebagai tanda komitmenmu pada diri sendiri, tuliskan di kolom komentar di bawah dengan tegas, "Aku sudah selesai tanpa harus membalas." Penuhi kolom komentar dengan kalimat itu. Biar dunia tahu kamu sudah bangkit. Karena kadang kemenangan terbesar bukan saat mereka kembali memohon, tapi saat kamu benar-benar damai dan tidak lagi peduli apakah mereka kembali atau tidak. Terima kasih sudah bertahan, kamu hebat. Jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya.